selanjutnya, langsung saja untuk materi selanjutnya, materi penyusunan dokumen manajemen fasilitas keselamatan yang akan disampaikan oleh Ibu Parlupi SKMMM. Pemaparan akan berlangsung selama 60 menit dan sesi tanya jawab 30 menit. Sebelum materi dibacakan, sebelum materi dipaparkan, mohon izin saya bacakan untuk CV Bu Parlupi. Untuk nama lengkap Parlupi SKMMM. Beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, lalu S2 Manajemen Kesehatan. Untuk riwayat pekerjaan, beliau bekerja di Puskesmas dari tahun 1996 sampai 2012. Dan sekarang beliau bekerja di bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Beliau sebagai seksi kesehatan keluarga, fungsional adminkes. Beliau juga tim pendamping puskesmas dan klinik sampai dengan sekarang. Beliau juga seorang surveyor puskesmas dan klinik. Beliau merupakan ketua Sahabat Edukasi Indonesia dan beliau merupakan anggota IKESINDO atau Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia. Mohon izin sebelumnya, pemberitahuan untuk teman-teman klinik, silakan bisa bergabung di breakout room untuk materi penyusunan dokumen bab 1 bersama Bapak Triadi Handoyo SKMMkes. Untuk teman-teman klinik, kami persilahkan untuk ke breakout room terlebih dahulu atau bisa dibantu oleh Mbak Ina ya. Bisa dibantu untuk teman-teman klinik agar bisa bergabung di breakout room. Kami persilahkan untuk teman-teman klinik dan Pak Triadi, kami persilahkan untuk ke breakout room. Oke, baik Bapak Ibu, jadi tadi sudah saya bacakan untuk CV Bu Parlupi untuk materi penyusunan dokumen manajemen fasilitas dan keselamatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon silakan Bu Upi. Baik, terima kasih untuk Bu Eka yang sudah membacakan. Sudah. Mohon izin. Sudah diterima dengan baik, Bapak Ibu? Sudah bisa diterima dengan baik untuk suaranya, Bapak Ibu? Sudah jelas, Bu Upi. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Pak Triadi yang tadi sudah menjadi moderator. Untuk sekarang beliau masuk ke breakroom ya Bu Eka ya. Sahabat-sahabat edukasi Indonesia yang saya hormati, untuk memasuki sesi yang kedua yaitu untuk penyusunan dokumen 145 ya Pak Eka ya. 145 sampai 148. Untuk yang 141 sampai dengan 144 tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ella. Sudah cukup jelas saya kira, jadi tidak perlu diulang. Izin Mbak Eka, saya sudah dijadikan co-host apa belum ya? Mau share screen? Mohon izin dijadikan co-host dulu ya. Oke Bu, sebentar. Hostnya di Pak Tri sepertinya. Mohon izin Bu Upi, sudah bisa share screen secara langsung Bu. Sepertinya sudah bisa share screen Bu tanpa harus menjadi co-host. Mas Angga bisa membantu untuk masuk ke break room untuk Pak Triadi untuk menjadikan saya co-host dulu. Saya nggak bisa share screen soalnya. Mas Hizia bisa masuk ke break room dulu untuk matur untuk menjadikan saya co-host. Mohon bersabar Bapak Ibu, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit untuk yang penyusunan dokumen 141 tadi sampai dengan 144 sudah disampaikan oleh Dr. Ella ya Mbak Eka untuk dokumentasinya. Tadi saya mengikuti sebentar, itu ada
yang menanyakan tentang rencana kontingensi dan perbedaan-perbedaannya. Untuk contoh dokumennya belum Bu tadi Bu. Oh, belum ya? Oh, gitu. Yo, sebentar saya tak cari. Nah, untuk contoh-contoh dokumen tadi belum, mungkin karena materinya terlalu banyak untuk Dokter Ella sehingga mungkin tidak bisa menampilkan contoh. Saya izin untuk menyampaikan yang 141 dulu ya. Ini sudah bisa, Bapak Ibu sudah bisa diterima dengan baik untuk saya share screen ini? Sudah, Bu Upi. Sudah ya. Baik, mohon izin nanti kalau waktunya lebih saya akan menyampaikan contoh-contoh dokumen yang disampaikan oleh untuk materi 141 sampai dengan 144. Saya izin untuk 145 dulu. Jadi mungkin tadi sama Dokter Ella sudah cukup jelas untuk penjelasan MFK-nya. Saya ulangi lagi untuk di program MFK itu ada 8 kriteria, di mana di sini nanti untuk 141, 142, 143, 144 sudah diterangkan tadi. Sekarang saya akan menjelaskan penyusunan dokumen 145, 146, 147, 148. Untuk pemahaman ini mungkin saya kira teman-teman sudah cukup paham semuanya. Jadi intinya kenapa harus ada MFK itu yang ada 5 hal penting kalau menurut Dr. Cahyono itu yaitu untuk menjamin berfungsinya segala alat dan alat yang ada di puskesmas, kemudian untuk menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, efisiensi di fasilitas bagi siapa, bagi pasien, pengunjung, karyawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian untuk MFK ini adalah suatu proses multidisiplin, karena itu orang-orang yang berada atau bertanggung jawab di dalam MFK itu ada penanggung jawab, bukan penanggung jawab ya, ada koordinatornya. Koordinator MFK itu nanti dibantu oleh beberapa mungkin semacam pelaksana boleh penyebutannya atau mungkin dibantu oleh sub-sub karena di situ ada beberapa hal yang tidak bisa dipegang oleh satu orang. Karena kalau dipegang oleh satu orang mungkin agak repot ya. Karena bagaimana kalau orangnya itu terbatas ya mungkin bisa tadi dengan cara oleh kayak Dokter Ella itu misalnya MFK sekalian K3 jadi satu seperti itu. Ya, kemudian untuk selanjutnya tujuan dari MFK sendiri mungkin tadi sudah dijelaskan di mana ya kalau menurut tadi definisi yang tadi adalah untuk menjamin bahwa orang yang datang ke fasilitas kesehatan itu akan mendapatkan perasaan yang secara fisik maupun psikologis itu dia merasa tenang dan nyaman karena segala alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan itu berfungsi dengan baik, tidak rusak, valid, dan mengukur dengan baik, kemudian memberikan perasaan psikologis yang nyaman karena dia berada dalam ruangan gedung yang bebas dari, bukan bebas ya, tapi resiko-resiko yang terkait dengan bencana dan lain-lain itu bisa diminimalisir oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap MFK itu sendiri. Kemudian, oh ini macet ya, kenapa macet ya? Baik, kemudian selanjutnya adalah tujuan kenapa harus ada MFK itu supaya orang-orang yang berkunjung termasuk petugas dan pegawainya itu merasakan perasaan yang aman, damai, tenang ya, karena tadi ya tidak ada misalnya tidak bebas dari misalnya ada infeksi diminimalisir, kemudian alat-alat yang rusak dikendalikan atau dimitigasi. Kemudian memberikan lingkungan yang aman bagi pasien dan petugas tadi sudah. Kemudian
Yang selanjutnya adalah kenapa MFK itu perlu diterapkan, karena untuk efisiensi. Sehingga mungkin biaya-biaya ataupun mungkin ada anggaran-anggaran itu bisa diminimalisir untuk hal-hal yang seharusnya bisa dihindari atau ditekan ataupun diminimalisir. Kemudian juga yang paling penting adalah untuk mencegah infeksi, resiko infeksi dengan adanya pengelolaan B3, limbah B3 yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ella. Kemudian tadi sudah ada IKRA, ada PIKRA. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk supaya kita bisa berhemat ya, intinya seperti itu. Nah, teman-teman tadi sudah disampaikan bahwa untuk MFK ini memang multidisiplin ya. Jadi kalau kita mau membuat regulasinya itu, acuannya itu memang sangat banyak dan mungkin teman-teman harus rajin membaca acuannya atau paling enggak kalau misalnya mungkin bisa sekarang banyak sekali contoh-contoh dokumen-dokumen yang digunakan. eh, Paling enggak teman-teman ngecek apakah dokumen-dokumen yang teman-teman punya itu sudah benar atau enggak, acuannya sudah benar apa tidak. Boleh sih mencontoh atau mungkin kalau misalnya nanti ada contoh-contoh itu silakan dicocokkan dengan regulasi yang ada, dengan regulasi yang terkait. Supaya apa? Supaya acuannya jelas. Karena itulah prinsip dari Semila ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada regulasi selanjutnya yang digunakan. Kemudian tadi mungkin manajemen risiko sudah dijelaskan oleh Dr. Ella. Regulasinya itu cukup baru, yaitu Permenkes tahun 2019, Permenkes 25. Kemudian ini kita lewati prinsip-prinsipnya ya. Intinya tadi sudah dijelaskan mengurangi, mengendalikan, mencegah, memelihara alat ya. Kemudian teman-teman untuk yang akan saya jelaskan itu sebenarnya teman-teman sudah melaksanakan pada saat dulu, kalau mungkin teman-teman sudah melaksanakan penilaian akreditasi di tahun 2000, terakhir itu 2017 ya, itu sebenarnya sudah semuanya. Tinggal nanti teman-teman mengumpulkan kembali dokumen-dokumennya atau mungkin mencocokkan kembali, silakan dilihat kembali regulasi-regulasi yang dulu. Nah, kita lihat sekilas untuk yang dulu itu, kalau masih ingat di admin itu ada di 214 ya. Teman-teman kalau mungkin sekarang yang memegang MFK ini dulu belum pernah di admin, mungkin bisa bertanya kepada yang di admin, apakah dokumen-dokumen yang dulu itu masih ada di 214. Kemudian ini terkait dengan sarprasnya. Kemudian untuk yang di 261 itu juga sama, nanti untuk yang di 24 yang di standar baru itu juga relevan dengan yang ada di 261. Jadi teman-teman silakan dilihat lagi soft filenya, soft copy-nya atau mungkin dokumen-dokumen yang dulu. Kemudian ini yang terkait yang dulu itu ada di 214, 215 dan 261. Kemudian ada juga di UKP, kalau dulu UKP ya, 85 itu UKP, di mana kalau di UKP dulu ada standar namanya manajemen lingkungan dan prasarana, di mana di dalam standar ini adalah mensyaratkan adanya manajemen prasarana, instalasi listrik dan lain-lain, kemudian penanganan limbah B3, kemudian ada rencana penanggulangan kebakaran, bahkan penanggulangan bencana itu ada semua, dan silakan ditanyakan kembali ya. Saya yakin teman-teman yang sudah pernah melaksanakan akreditasi itu pasti punya ya dokumen ini. Kemudian ini di 251 ya, 851 ya. 851, kemudian ada di 852, di mana di dalam standar ini ada inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya, pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya. Kemudian ada di 853 ini ada perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif untuk menjamin lingkungan fisik yang aman ya. Ini terkait dengan keselamatan dan keamanan. Kemudian sekarang kita kan menggunakan standar yang baru di mana dari KMK HK 0107
di sini teman-teman kalau bisa menyempatkan untuk membaca standar yang terkait dengan MFK di situ cukup lengkap, karena kalau teman-teman nanti ada standar yang mensyaratkan membuat program MFK, itu di dalamnya ada urut-urutannya, jadi cukup jelas. Sehingga nanti diharapkan teman-teman dalam membuat dokumen itu lebih jelas ya, lebih terarah. Kemudian kalau yang akan saya sampaikan nanti RDOWS itu adalah ngambil dari Kepdirjennya. Jadi teman-teman dalam menyiapkan dokumen itu mengacunya pada Kepdirjen yang di dalamnya berisi RDOWS, di mana nanti dokumen-dokumen yang ada di RDOWS itu adalah dokumen-dokumen yang akan ditanyakan oleh surveyor, akan dinilai. Harus ada, kalau dokumen itu nggak ada, berarti nanti teman-teman nilainya 0 ya. Nah, tetapi dalam membuatnya itu acuannya adalah dari Kepmenkes yang 2023 ini ya. Nah, ini kemudian yang akan saya sampaikan ini yang 145 ini adalah RDOWS yang digunakan sebagai acuan teman-teman dalam membuat dokumen. Nah, di dalam 145 ini adalah manajemen pengamanan kebakaran. Nah, seperti yang saya sampaikan, nanti teman-teman ketika membuat dokumen itu silakan melihat kembali yang dokumen yang dulu tuh ada. Nah, di dalam RDOWS atau Kepdirjen itu mensyaratkan atau nanti teman-teman akan diminta, akan ditanyakan ketika penilaian itu adalah dokumen bukti, kemudian observasi dan wawancara. Memang kalau untuk RDOWS dari Kepdirjen itu memang lebih sedikit dibanding yang dulu, tetapi harapannya teman-teman itu memahami bahwa setiap puskesmas itu tidak akan pernah luput dari bahaya kebakaran, sehingga nanti apa yang teman-teman lakukan, apa yang diminta dalam setiap elemen penilaian ini dibuat berdasarkan memang benar-benar dilaksanakan, karena memang setiap fasilitas kesehatan itu harus menjamin atau untuk memanajemen risiko terjadinya kebakaran itu harus menyiapkan fasilitasnya. Nah, apa yang diminta di dalam 145 untuk yang EP yang A ya, sekarang pakainya A, B, C, D, nggak pakai 1. Kalau yang dulu 1. Nah, di sini teman-teman itu nanti ditanyakan untuk dokumen buktinya itu yang pertama adalah bukti pelaksanaannya. Jadi bukti pelaksanaan programnya ya. Jadi bukti pelaksanaan programnya A sampai D itu maksudnya nanti teman-teman supaya melihat di dalam pokok pikiran yang ada di dalam manajemen pengamanan kebakaran. Ya, jadi nanti diharapkan bukti-bukti pelaksanaan itu nanti dilaksanakan. Nanti kita lihat apa saja. Kemudian nanti teman-teman kalau misalnya di dalam standarnya itu nanti akan mensyaratkan bahwa teman-teman itu bagaimana menyiapkan fasilitasnya untuk menghadapi pengamanan terhadap kebakaran itu nanti ketika penilaian akan dilihat apakah di dalam manajemen pengamanan kebakaran itu sudah dilaksanakan. Seperti misalnya melaksanakan penerapan risiko kebakaran. Kemudian apakah teman-teman menyediakan proteksi terhadap kebakaran, misalnya aparnya, kemudian apakah ada kebijakan himbauan dilarang merokok, kemudian di sini nanti tugas yang terkait ya, di sini mungkin ada PJ, bukan PJMFK ya, koordinator MFK-nya itu akan ditanya terkait dengan penerapan manajemen risiko kebakaran. Kemudian untuk yang EP yang B itu nanti ditanya tentang bukti pelaksanaan dan hasil inspeksi dan pengujian ya. Di sini terhadap alat-alat yang digunakan dalam proteksi kebakaran. Baik itu mungkin aparnya apakah itu dipelihara, kemudian apakah aparnya itu isi apa enggak, kemudian apa teman-teman mungkin ada memasang jalur evakuasi mungkin, terus kemudian apakah
teman-teman ketika ditanya oleh surveyor ketika penilaian itu paham apa enggak. Kemudian yang selanjutnya adalah yang C adalah teman-teman itu apakah sudah melaksanakan simulasi ya. Kalau bukti simulasi itu teman-teman menyertakan kalau simulasi itu ada notulen, foto kegiatan, mungkin video juga boleh. Kemudian ada dievaluasi tahunan, yang dievaluasi itu apa? Tentunya teman-teman tadi sudah membuat program manajemen pengamanan kebakaran, tentunya itu Kak dievaluasi apakah program-program yang sudah dibuat itu sudah dilaksanakan apa belum? Kalau sudah dilaksanakan bagaimana? Nah, kemudian untuk yang simulasi ini, simulasi kegiatan ini, apakah teman-teman di dalam simulasi itu ada evaluasi enggak dari hasil evaluasi simulasi itu? Apakah teman-teman ketika dilaksanakan simulasi itu tanggap apa tidak? Kemudian melaksanakan apa yang menjadi SOP-nya apa tidak? Kemudian yang selanjutnya teman-teman akan ditanya atau mungkin akan dikonfirmasi lagi tentang sistem pengamanan kebakaran yang ada. Kemudian yang menjadi bukti selanjutnya adalah ada bukti atau regulasi himbauan dilarang merokok ya. Itu bisa SK dan SOP-nya. Kemudian ada pengamatan terhadap kebijakan larangan merokok. Mungkin ada tanda dilarang merokok. Kemudian petugasnya itu digali ya terkait dengan kebijakan larangan merokok. Jadi larangan merokok di sini adalah suatu kebijakan yang dalam suatu upaya untuk penanganan terhadap bencana kebakaran seperti itu. Nah, ini yang tadi disampaikan apa aja yang bisa dijadikan dokumen bukti bahwa teman-teman sudah menerapkan program pengamanan terhadap bencana kebakaran adalah apakah teman-teman sudah melakukan identifikasi area yang berisiko kebakaran. Misalnya area yang dekat titik api, misalnya dapur, kemudian atau mungkin di tempat-tempat lain ya. Nah, itu diidentifikasi, kemudian ada bukti pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran dan evakuasi, kemudian apakah teman-teman sudah melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pengamanan terhadap bencana kebakaran, kemudian ada simulasi dan evaluasi tahunan. Kalau di dalam standar memang tidak disebutkan berapa tahun sekali, tapi pada prinsipnya secara logika itu dilaksanakan minimal setahun sekali karena harapannya apa? Harapannya itu setiap pegawai atau setiap karyawan itu sudah memahami atau sudah teredukasi bagaimana kalau terjadi kebakaran. Karena di dalam puskesmas itu sendiri kan banyak sekali aset-aset yang penting yang kalau misalnya terjadi kebakaran tidak dilindungi nanti akan menyebabkan kerugian yang besar. Jadi harapannya setahun sekali karena karyawan-karyawan kan bisa juga berganti atau mungkin ada karyawan baru pindahan seperti itu. Kemudian untuk kebijakan larangan merokok ini juga selain bersifat untuk petugas ini juga terutama untuk pengunjungnya karena kalau misalnya puskesmas itu kan pasti pengunjungnya itu kan selalu berganti-ganti sehingga apakah pengunjungnya itu paham bahwa di area di lingkungan puskesmas itu tidak boleh merokok ya dalam artian di sini dalam MFK ini lebih ke arah supaya tidak terjadi kebakaran. Kalau mungkin kalau di Promkes itu lebih ke arah PHBS-nya ya, tapi kalau yang di dalam MFK ini adalah untuk proteksi kebakaran. Kemudian bagaimana di suatu puskesmas itu pengunjungnya itu mengindahkan atau mematuhi larangan merokok. Jadi jangan sampai sekedar ada larangan merokok, tapi puskesmas tidak proaktif untuk memberikan peringatan atau mungkin ketika ada yang merokok tidak ditegur ya, atau mungkin mereka itu kalau ada di suatu masyarakat itu mungkin literasi untuk membaca aturan-aturan itu cukup rendah, sehingga mungkin teman-teman perlu memberikan mungkin kalau mungkin ada running tag-nya atau mungkin kalau nggak ada running tag mungkin ketika ada penyuluhan di tingkat puskesmas itu disampaikan tentang himbauan
kepatuhan larangan merokok. Nah, kemudian ini teman-teman, ini hanyalah sebuah contoh di mana program manajemen fasilitas dan keselamatan itu dibuat di 141. Jadi untuk programnya memang sebaiknya itu satu aja, yaitu di 141. Jadi nanti ada berbagai variasi program ya, tapi teman-teman harus memahami bahwa apa yang dibuat dalam program MFK itu sebaiknya itu meliputi dari 141 sampai 48. Dibuatlah selengkap mungkin sehingga teman-teman tidak nanti diminta di 145 dibuat program, nanti teman-teman bikin lagi. Jadi buatlah satu yang lengkap. Dalam membuat itu melihat dari pokok pikiran yang ada di 141, kemudian apa saja yang penting di dalam program tersebut. Jadi kembali lagi ke arah mungkin di suatu pusma itu manajemen resikonya itu apa saja, sehingga nanti dari hasil manajemen risiko itu yang terkait dengan fasilitas dan keselamatan itu nanti dibuat suatu program yang lengkap ya. Jadi dalam membuat program MFK itu sebaiknya itu dasarnya dari kita itu melakukan manajemen risiko yang terkait dengan fasilitas itu apa saja. Nah, ini yang saya contohkan salah satunya di sini ada ini saya besarkan the shot ya. Untuk yang kebakaran ini antara lain adalah salah satunya adalah menyusun regulasi penanggulangan kebakaran ya. Menyusun fire plan. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran, kalau tadi di Dr. Ella menjelaskan tentang rencana kontingensi ya tadi ya. Tapi kalau di kebakaran itu kayak misalnya kalau terjadi kebakaran itu kita harus ngapain, terus siapa aja yang terlibat. Kemudian ada menyusun SOP penanggulangan bencana kebakaran ya di sini. Kemudian kalau terjadi kebakaran itu bagaimana? Kemudian tadi di dalam EP kan juga diminta untuk mengidentifikasi area yang berisiko kebakaran, kemudian edukasi larangan merokok. Jadi apa saja yang dilakukan ketika teman-teman itu melakukan upaya edukasi, misalnya melalui pertemuan boleh, atau mungkin melalui kalau misalnya ada televisi di dalam suatu puskesmas, mungkin ada di ruang tunggu ada televisi, silahkan membuat video-video, misalnya video-video edukasi untuk dilarang merokok, kemudian edukasi tentang proteksi kebakaran. Nah, kemudian di dalam program itu juga dijelaskan secara rinci tentang MONEF ya, MONEF utilitas ya terkait dengan aparnya, kemudian kapan apar itu akan diisi, kemudian siapa yang mengisi, kemudian ada di dalam satu programnya itu menyebutkan simulasi evakuasi bencana kebakaran. Nah, ini yang kalau simulasi bentuknya simulasi itu pertemuan ya. Kemudian ada MONEF kepatuhan merokok. Ya, bisa dengan supervisi atau mungkin sekali-kali di ruang tunggu atau di misalnya puskesmas itu punya rawat inap, sekali-kali penanggung jawab yang terkait atau mungkin koordinatornya sekali-kali itu keliling ya, apakah ada yang merokok. Jadi berkali-kali diingatkan seperti itu. Nah, untuk teman-teman ini tadi sudah apa disampaikan bahwa tadi kita itu harus membuat program ya, program terkait dengan pengamanan bencana kebakaran. Itu di waktu di dalam programnya itu harus menjelaskan kapan itu dilaksanakan. Misalnya ini ada contoh saja, misalnya dilaksanakan bulan apa, kemudian apakah itu sudah dilaksanakan. Sehingga nanti teman-teman punya planning yang jelas. Nah, kemudian teman-teman untuk terkait dengan bencana penanganan kebakaran atau manajemen kebakaran itu tadi sudah dijelaskan ada program ya, kita membuat program. Kemudian ini programnya itu sebenarnya bisa menjadi satu dengan tadi ya sudah dijelaskan 141. Tapi kalau teman-teman kepengen mau membuat sendiri bisa. Jadi program manajemen bencana kebakaran dibuat tersendiri itu juga bisa. Nah, kemudian
Selanjutnya teman-teman nanti bisa dari program ini kan ada salah satunya adalah membuat ya kebijakan tentang larangan merokok. Misalnya seperti itu. Ini hanya contoh aja dokumennya. Kemudian, nah ini teman-teman SK contoh SK yang dibuat tentang penerapan kawasan tanpa rokok. Nggak cuma di puskesmas aja, tetapi juga di jaringan puskesmas. Sehingga nanti kebijakan itu sama untuk seluruh puskesmas dan jaringannya, di mana di situ salah satu, ini saya ambil dari contoh dari puskesmasnya Dr. Lilis ya, dari Kabupaten Wonosobo yang hari ini sedang dilakukan survei kalau nggak salah tanggal 4 ya, survei hari kedua. Nah, kemudian ini di sini di dalam keputusannya itu menerapkan kawasan tanpa rokok, kemudian melarang pengunjung pengguna jasa atau pelaksana pelayanan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan ya. Ini lebih keras lagi ya himbauannya ya. Kemudian juga berkewajiban ya. Jadi seluruh petugas itu punya kewajiban untuk menegur, mengingatkan apabila ada yang merokok atau menggunakan produk rokok. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ini ada lagi contoh dokumentasi yang identifikasi area yang beresiko. Nah, tadi sudah disampaikan teman-teman nanti sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya menjaga risiko terhadap kebakaran itu adalah salah satunya adalah kita melakukan identifikasi area-area yang berpotensi terhadap kebakaran. Ini contoh aja misalnya terjadinya di mana, di ruang IGD, kemudian di dalam pendaftaran. Nah, di sini juga selain melakukan identifikasi, itu juga ada pengelolaannya. Jadi selain kita membuat identifikasi tempatnya, area-area mana yang akan berpotensi kebakaran, juga sekaligus juga mengelola risikonya. Ya, jadi risiko-risiko itu bisa diminimalisir dengan tindakan-tindakan yang proaktif ya, yang dilaksanakan oleh teman-teman, di mana misalnya di lobi misalnya melaksanakan pemeriksaan berkala. Nah, untuk yang pengelolaan risiko ini sebenarnya terintegrasi dengan pemeliharaan ya, nanti yang akan dijelaskan di standar selanjutnya, pemeliharaan fasilitas ya. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Ella bahwa untuk kegiatan MFK ini memang satu sama lain saling terkait dan saling berhubungan. Contohnya tadi K3 ada hubungannya dengan MFK itu sangat erat hubungannya ya, karena ini jelas K3 banget, K3 karena melindungi petugas dan pengunjung ya. Kemudian pemeriksaan berkala terhadap apakah kabel-kabel yang ada itu tidak ada yang, kadang ada kabel yang sudah tidak utuh karena ada binatang ya, tikus mungkin misalnya itu, karena itu harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Apalagi kalau misalnya di atas atap seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini lanjutannya adalah sama ya ini ya. Jadi setiap unit tuh hampir sama. Kemudian ada pemeriksaan APAR. Kemudian kalau untuk yang limbah yang B3 itu diberi lemari pemisahan penataan limbah B3, bukan limbah ya, bahan ya, bahan B3, terus kemudian bagaimana penataannya seperti itu termasuk dalam sikap proaktif kita terhadap manajemen penanggulangan kebakaran. Kemudian juga ada pengelolaan sistem proteksi terhadap kebakaran itu dibuat SOP-nya. Silahkan ya teman-teman ya, karena itu adalah upaya-upaya yang dilakukan teman-teman dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana kebakaran. Nah, di sini yang dalam contoh itu adalah tentang pengelolaan sistem proteksi terhadap kebakaran. Di mana di sini adalah salah satu mitigasinya ya, itu langkah-langkahnya. Nah, teman-teman apa yang ada di dalam isi SOP ini untuk tata naskahnya silahkan menyesuaikan dengan tata naskah yang ada di puskesmas masing-masing. Kalau misalnya di dalam tata naskah itu menyebutkan adanya subjek predikat objek ya tinggal diganti aja. Jadi petugas meletakkan APAR di area kerja yang terjangkau ya. Atau mungkin di sini nomor 2 petugas melakukan pelatihan kepada karyawan
mengenai penggunaan APAR. Jadi jangan sampai nanti misalnya ini jadikan contoh, jangan sampai ini contoh ini nanti langsung diaplikasikan ya. Kemudian selanjutnya adalah ada contoh untuk penggunaan APAR. Bagaimana menggunakan APAR? Silakan teman-teman kalau misalnya ada contoh-contoh seperti ini, silakan teman-teman dicocokkan juga dengan regulasinya ya. Ini ada contoh di mana di sini bagaimana langkah untuk menggunakan alat APAR ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi sudah saya sampaikan untuk program pencegahan tadi kalau misalnya sudah lengkap di 141 ya di penanggulangan kebakaran tidak perlu dibuat program. Ini kalau misalnya contoh kalau misalnya teman-teman membuat program yang spesifik untuk penanggulangan kebakaran sendiri tidak menjadi satu dengan program 141 maksudnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ini masih di penanggulangan bencana kebakaran juga. Ini ada contoh SOP-nya. SOP bagaimana penanggulangan kebakaran, di mana di sini secara rinci itu SOP-nya menjelaskan bagaimana upaya sebelum terjadinya bencana kebakaran, kemudian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya terjadi kebakaran ya. Kalau terjadi kebakaran itu langkahnya itu apa saja? Kalau di dalam contoh ini adalah petugas memberikan peringatan dini, kemudian mencari sumber api, kemudian petugas memadamkan api dengan APAR apabila kebakaran kecil, kemudian menghubungi pemadam kebakaran. Mungkin itu bisa dilakukan oleh bersama-sama ya, ada yang melaksanakan, ada yang langsung menghubungi, tapi tetap ada upaya untuk memadamkan api seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ini ada contoh lagi untuk skenario drill fire plan tadi yang sudah saya sampaikan, di mana ini adalah skenario kayak tadi kalau di Bu Ella tadi menjelaskan tentang rencana kontingensi itu adalah sebuah rencana, sebuah rencana. Tapi kalau yang dimaksud dalam skenario drill adalah simulasi. Jadi adalah kita kalau dalam simulasi itu kita kayak membuat simulasi pura-puranya misalnya bagaimana gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau bagus tuh skenario ini yang tahu hanya penanggung jawab koordinator MFK aja. Jadi orang lain teman-teman lain tuh jangan sampai ada yang tahu kalau misalnya kita mau melaksanakan simulasi. Tiba-tiba teman-teman bilang ada kebakaran. Nah, tapi bagaimana respon teman-teman? Apakah dengan adanya simulasi ini teman-teman itu tanggap atau tidak? Nah, bagaimana upaya pemadaman? Bagaimana peran masing-masing petugas? Ketika teman-teman itu nanti respon mereka itu nanti dievaluasi ya, dievaluasi bagaimana tanggapan mereka atau sikap mereka terhadap upaya pemadaman kebakaran. Nah, ini ya isinya. Ini hanya contoh aja sekali lagi. Silakan teman-teman bisa mengembangkan bagaimana membuat skenario untuk simulasi. Nah, untuk ini teman-teman bisa mengundang dari BPBD ya. Jadi silakan mungkin bekerja sama dengan BPBD. Kemudian bukti teman-teman melaksanakan simulasi ya, foto bisa. Kemudian ada tadi daun ya. Kemudian dibuat kerangka acuan. Jadi tadi yang simulasi itu dibuat dalam bentuk kerangka acuan ya. Ini skenario itu dibuat dalam bentuk kerangka acuan juga bisa. Silakan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah evaluasi ya. Tadi sudah ada program. Program itu bisa menjadi satu dengan 141. Kemudian ada evaluasi program. Nah, apa yang sudah dituliskan dalam program itu silakan dievaluasi. Apakah program itu sudah dilaksanakan atau belum? Evaluasi itu bisa dibuat dalam bentuk metrik. Teman-teman mungkin bisa melihat ya di beberapa standar itu pasti ada program, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Memang siklusnya seperti itu. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada permintaan untuk melakukan evaluasi,
contoh atau metriknya itu dibuat sesuai dengan apa yang memang teman-teman sepakati ya, karena di dalam standar itu tidak meminta kalau untuk bukti dokumentasi itu harus menggunakan format-format tertentu atau mungkin harus bagaimana. Kemudian teman-teman ini ada bukti simulasi dan evaluasinya. Ini tadi hanya sebagai penguat aja. Tanggal pelaksanaan hasilnya gimana? Tadi misalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal hari ini. Hasilnya ternyata tidak. Teman-teman ternyata belum tanggap gitu ya. Jadi ada yang masih santai-santai, ada yang teriak-teriak nggak jelas ya. Nah ini nanti dijadikan rencana tindak lanjut. Begitu ya teman-teman ya untuk kebakaran. Mohon izin Mbak Eka, waktunya tinggal berapa menit ya? Waktu sampai pukul 14.00 Bu Upi. Oke, berarti sampai 14.00 ya. Sekarang jam berapa ya Mbak Eka? 13.38 masih 22 nggih Bu Upi. Pemaparannya tinggal 22 menit lagi ini. Ya, oke. Kemudian untuk yang 146, teman-teman ini terkait dengan aspak. Sekali lagi saya sampaikan, untuk pemenuhan standar ini tidak terlalu berat ya, karena sekarang di setiap puskesmas itu ada penanggung jawab aspak ya, atau mungkin yang diberi tugas untuk mengelola aspak. Nah, di sini tuh dalam RDOWS di dalam standar ini, saya kira pemenuhannya tidak terlalu berat karena nanti cuma diminta ini bukti kesesuaian inventaris dengan aspal. Jadi apa yang teman-teman punyai di dalam puskesmas itu apakah sesuai dengan yang ada di dalam aspal. Kemudian di sini yang kedua adalah yang dinilai adalah bukti bahwa teman-teman itu punya bukti sudah ada bukti bahwa jika ada alat-alat yang memang memerlukan pelatihan, contohnya misalnya USG atau mungkin ada alat-alat lain, mungkin ada EKG ya mungkin ya, atau mungkin alat-alat lain yang memang perlu pelatihan itu, atau mungkin inkubator, atau mungkin apa ya, itu ada buktinya. Ada bukti bahwa staf yang mengoperasikan itu sudah dilatih ya, atau mungkin kalau misalnya belum dilatih sudah ada pengajuannya seperti itu. Karena kalau misalnya punya alat tidak bisa menggunakan itu bisa akan menjadi resiko ya, bisa menjadi resiko bagi siapa? Bagi pengguna alat atau pasien ya. Sehingga teman-teman nanti silakan diidentifikasi apakah di puskesmas teman-teman punya alat yang memang perlu pengoperasian khusus. Kemudian di sini nanti petugas yang mengoperasikan alat ya itu nanti akan diwawancarai ya. Ketika penilaian, misalnya di suatu puskesmas punya USG, mungkin surveyor akan menanyakan juga apakah dokternya bisa mengoperasikan USG-nya, apakah punya bukti pemenuhan kompetensi dalam mengoperasikan alat. Nah, bentuknya mungkin nanti sih mungkin ada contohnya. Tapi ini kalau misalnya baru usulan, mungkin surat usulan. Kalau misalnya bukti pemenuhan kompetensinya itu berupa OJT di Dinas Kesehatan, atau mungkin semacam OJT oleh vendornya ya mungkin silakan itu jadi bukti untuk pemenuhan EP ini. Nah kemudian untuk selanjutnya untuk yang 2146 ini teman-teman diminta SOP pemeliharaan alat. Nah silakan teman-teman dilihat kembali untuk dokumen yang dulu ya. Jika memang belum ada, teman-teman harus membuat SOP pemeliharaan alat kesehatan. Kemudian bukti yang diminta lagi adalah bukti pemeliharaan alatnya. Apakah teman-teman itu punya jadwal untuk memelihara alatnya? Dan ini memang harus benar-benar dilakukan karena untuk pemeliharaan alat itu kan memang harus terjadwal ya. Hubungannya dengan biaya, anggaran, dan untuk perencanaan. Kemudian bukti pemeliharaan alatnya itu bisa berupa misalnya dipelihara oleh pihak ketiga. Misalnya ada AC ya, atau mungkin ada apa itu ketika rusak itu apakah dibenerin di mana bukti ketika memperbaiki itu buktinya apa, atau mungkin alat-alat kesehatan yang ada itu apakah dilakukan kalibrasi, itu nanti juga ada bukti kalibrasi. Bukti kalibrasi itu jika
pelaksanaan kalibrasi itu dilaksanakan oleh Dinkes, maka Puskesmas cukup menyerahkan surat permohonan pengajuan ya. Jadi kalau ini dilaksanakan oleh Dinkes, di Dinkes, teman-teman itu tinggal nanti mendokumentasikan surat permohonan pengajuan, kemudian ada notulasi pembahasan tentang kalibrasi. Nah, kemudian pembahasan tentang kalibrasi itu bisa dilakukan di Logmin. Nah, teman-teman nanti teman-teman yang paling perlu diperhatikan mungkin teman-teman harus ketika mau survei itu harus memastikan apakah alat kesehatan itu memang sudah benar-benar dipelihara karena nanti akan diamati. Bisa juga dengan mengamati misalnya ketika datang langsung nimbang ya, nimbang. Wah, ternyata timbangannya rusak atau mungkin ternyata jamnya itu mati misalnya. Atau mungkin ternyata ketika datang ke suatu puskesmas ternyata itu tensinya rusak misalnya. Yang dilala yang dicek tensi dilala yang tensi yang rusak yang dicek. Nah, mungkin kalau untuk tensi-tensi yang sudah tidak berfungsi diamankan dulu ya. Jadi itu yang mungkin kadang-kadang kita lupa ya. Gensetnya juga apakah ini alat kesehatan ya, bukan utilitas ya. Terus kemudian ini nanti petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kalibrasi itu juga akan ditanya atau akan digali informasi terkait dengan pemeliharaan dan kalibrasinya. Nah, kemudian ini adalah contoh ya yang ada di dalam aplikasi Aspak. Mungkin nanti bisa di-screenshot jadi bukti di Aspaknya. Kemudian di dalam aplikasi itu cukup lengkap sih. Saya kira teman-teman yang di sini yang memang memegang MFK lebih paham ya untuk mendokumentasikan ini dan saya rasa ini bisa 10 ya nilainya ya. Kemudian ini contoh lagi juga. Kemudian lanjut. Nah, ini saya contoh dari Puskesmas Waledadi. Itu tuh di dalam aplikasi ini juga ada daftarnya rinci, alatnya bagaimana, kemudian kondisinya bagaimana. Nah, sehingga nanti teman-teman mungkin lebih ringan dalam menyiapkan dokumentasi ya, karena untuk dokumen-dokumennya itu sudah ada aplikasinya ya. Terus kemudian selanjutnya ini adalah contoh ya, contoh dokumen inventarisasi. Bisa juga dengan mendokumentasikan seperti ini teman-teman. Jadi dengan membuat daftar inventaris alat klinis, terus kemudian apa saja ya, kemudian jumlahnya bagaimana, mungkin bisa ditambah kolom lagi, satu kolom lagi, kondisinya bagaimana, itu bisa silahkan ya. Ini hanya contoh sebagai contoh dokumentasi ya. Di dalam standar itu tidak disebutkan dokumentasi itu harus bagaimana. Kemudian ya teman-teman ya, ini ada contoh bagaimana mendokumentasikan bukti evaluasi kompetensi petugas dalam penggunaan alat ya. Misalnya ini contohnya USG ya, USG bagi bidan dan dokter. Kemudian ada inkubator transport. Nah, di sini ternyata evaluasi terhadap kompetensi ya. Nah, ini ada hasilnya, belum dilatih ya, ternyata belum dilatih. Kemudian untuk inkubatornya ternyata itu perlu dilakukan sosialisasi lagi karena mungkin ada yang bidan baru yang belum paham. Nah, kemudian rencana tindak lanjutnya apa, kemudian tindak lanjutnya bagaimana, silakan teman-teman nanti disesuaikan dengan apa yang sudah dilaksanakan di puskesmas masing-masing. Nah, kemudian ini ada tindak lanjut, kemudian ada indikator keberhasilan ya. Harapannya adalah semua tenaga kesehatan itu kompeten dalam penggunaan alat-alat yang memang ada di puskesmas. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini ada SOP, contoh SOP pemeliharaan alat ya. SOP pemeliharaan alat itu meliputi apa saja, nanti silahkan nanti teman-teman menyesuaikan dengan apa yang sudah dilaksanakan. Jangan kalau misalnya ada suatu contoh itu jangan langsung diaplikasikan karena barangkali nanti berbeda, di mana ketika surveyor menanyakan itu akan teman-teman jadi tidak punya jawaban yang meyakinkan. Kemudian selanjutnya adalah SOP tentang kalibrasi alat ya. Di sini hanya suatu contoh aja.
di dalam SOP kalibrasi itu menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kalibrasi. Nah, kemudian cukup banyak ya ini ya. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya adalah contoh bukti kegiatan infeksi ya, inspeksi dan pengujian alat. Nah, tanggal berapa alat yang diinspeksi, hasilnya bagaimana, petugasnya siapa. Atau teman-teman mau membuat dokumentasi dalam format yang berbeda, silakan. Dari yang pasti kalau survei itu tidak akan menyalahkan formatnya harus seperti apa. Yang penting adalah esensinya. Misalnya di dalam dokumentasi diminta seperti ini, yaitu esensinya itu sudah dilaksanakan. Masalah mau bikin format, narasi, atau apa, yaitu pilihan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah 147, di mana di dalam 147 itu kegiatan ini sekali lagi sudah saya sampaikan sudah dilaksanakan oleh Puskesmas. Puskesmas sudah melaksanakan sejak dalam standar akreditasi yang 9 bab. Nah, tapi ini untuk yang baru, yang standar yang baru itu, EP yang dibutuhkan atau dokumen yang dibutuhkan itu tidak sebanyak yang dulu ya. Jadi ini lebih efektif ya. Di sini cuma diminta adalah daftar inventaris dari sistem utilitas. Nah, ini yang saya sampaikan, teman-teman nanti silakan yang punya yang mengelola aset ya, itu biasanya lebih paham ya. Ini tinggal minta aja. Jadi untuk koordinator MFK itu jangan bekerja sendiri ya, karena akan pusing karena banyaknya yang terkait dengan program lain. Jadi silakan beberapa itu bisa dijadikan mungkin lebih disimpelkan dalam pelaksanaannya ya tentunya. Kemudian yang kedua adalah SOP manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang. Ini bagaimana teman-teman mengelola alat ataupun mungkin fasilitas yang ada, kemudian sarprasnya itu bagaimana dikelolanya. Di sini ada bukti pelaksanaan program manajemen. Jadi yang diminta di sini adalah selain bukti SOP pelaksanaannya juga ada bukti pelaksanaan program ini manajemen dan utilitas. Nah, kemudian teman-teman untuk yang EP yang C ini sama dengan yang dulu sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Jadi yang C ini adalah sumber air, listrik, gas medis beserta cadangannya tersedia dalam 7 hari kali 2. Intinya kalau misalnya terjadi listrik padam ataupun apa, atau dilala pumpnya mati, itu bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk selanjutnya adalah pengamatan ya, pengamatan terhadap, maaf ini lari-lari ya. Nah, pengamatan terhadap ketersediaan listriknya ya. Kemudian beserta cadangannya ya. Nah, ini teman-teman untuk yang ya contoh saja, mungkin teman-teman lebih lengkap contohnya ngambil dari pengelola barang ya, pengelola aset. Di sini ada contoh ya. Ini kalau contoh di sini adalah by unit, by ruangan ya. Jadi setiap ruangan. Jadi apakah inventarisnya apa saja, kemudian jumlahnya berapa. Nah, kemudian teman-teman ini ada contoh lagi, contoh pemeliharaan utilitas ya. Tidak akan saya bacakan untuk SOP-nya, yang jelas ini dibutuhkan ya. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman, ini tulisannya kecil sekali ya. Nah, ini adalah bukti-bukti pemantauan terhadap utilitas ya. Jadi teman-teman silahkan nanti yang dulu, dokumen yang dulu itu format-formatnya kalau masih ada ini dulu dilihat ya. Dilihat, tentunya mungkin disesuaikan dengan apa yang diinginkan dalam pokok pikiran. Di sini hanya contoh aja untuk pelaksanaan pemantauan sarana air bersih. Baik teman-teman, saya ingin responnya teman-teman semua. Apakah masih bergabung dalam Zoom ini, teman-teman? Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Masih. Siang, Bu, masih. Tidak ada yang mengantuk ya, karena ini siang hari yang potensial untuk mengantuk. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih, teman-teman. Ini saya lanjutkan untuk contoh ini ya. Contoh ini hanya contoh saja ya, teman-teman. Tentunya kalau misalnya teman-teman nanti berkoordinasi dengan admin, yang dulu ini ada di admin,
di admin ada tadi ada bab 2, silakan bagaimana bukti pemantauannya, kemudian pelaksanaan pemantauan sampahnya, kemudian kelistrikannya bagaimana. Ini hanya untuk monitoringnya ya. Tapi kalau pemeliharaannya format-formatnya tidak bisa, belum saya tampilkan, belum sempat saya tampilkan ya. Kemudian ini ada yang untuk air bersih, evaluasinya ya. Contoh ya, ini contoh untuk pemantauan untuk sarana air bersih, kemudian sumber airnya, apakah bagaimana sumber airnya itu apakah jernih, tidak berbau, terus kemudian pemeliharaannya misalnya dengan pemeriksaan sampel air secara berkala yang dilaksanakan oleh teman dari Kesling. Nah, kemudian ini ada contoh dokumentasi pengelolaan. Ini juga termasuk pemeliharaan ya, karena tadi sudah di kebakaran sudah disampaikan pengelolaan SOP pengelolaan ini relatif dengan yang tadi sudah diterangkan, tapi bisa menjadi bukti ini juga. Kemudian lanjut ya, ini juga penggunaan, cara penggunaan itu juga termasuk upaya-upaya untuk utilitas ya. Kemudian ini mungkin teman-teman kalau misalnya perlu, silakan dibuat panduannya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kepengen lebih lengkap, nggak cukup dengan SOP, silakan bikin panduannya. Tapi kalau di permintaan EP itu tidak diminta panduan ya. Kalau teman-teman mau membuat tuh lebih bagus lagi. Nah, kemudian di sini ada nanti mungkin teman-teman ada SK pengelola aset ya. Kemudian juga ada yang siapa yang mengelola kendaraan, kemudian ada juga yang bertanggung jawab terhadap kebersihan. Jadi ada SK penanggung jawab. Jadi intinya apa yang sudah teman-teman lakukan di Puskesmas itu sebenarnya banyak sekali yang ditanyakan dalam standar itu tidak semuanya itu ditanyakan dalam standar. Jadi apa yang sudah teman-teman lakukan itu hanya yang dituangkan dalam standar itu sebenarnya sedikit sekali. Jadi tapi bukan berarti dibalik seperti ini. Kalau tidak diminta dalam standar berarti nggak dilakukan. Itu malah kebalikannya. Teman-teman lakukan apa yang menjadi tugasnya dalam MFK karena tadi tujuan dari MFK adalah salah satunya untuk menjaga keamanan dari fasilitas dan asetnya. Nah, tapi kalau misalnya yang diminta dalam EP itu sedikit ya, itu suatu keberuntungan ya. Jadi lebih banyak yang dilaksanakan tapi sedikit yang diminta di MP. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian ini ada mungkin nanti dalam sebagai dokumen buktinya bisa ada mungkin bisa membuat forum, tapi teman-teman nanti sekali lagi untuk model pendokumentasian dalam pemeliharaan utilitas maupun alat kesehatan itu untuk formatnya itu disesuaikan dengan apa yang disepakati di Puskesmas. Teman-teman mau menyontoh dari Puskesmas lain juga boleh, tapi intinya disepakati ya, disepakati dulu. Nah, kemudian ini di sini ada contoh pemeliharaan barang yang ada di Puskesmas, ya. Terus kemudian ini ada untuk kartu monitoring fungsi AC ya, karena AC merupakan sarpras ya. Nah, di sini bagaimana teman-teman mengelolanya, apakah kondisinya baik atau rusak, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang ambulan mungkin ini di sini bagaimana teman-teman biasanya untuk penanggung jawab ambulan itu biasanya drivernya ya. Tapi teman-teman yang jadi koordinator MFK itu harus berkoordinasi untuk mendokumentasikan bukti-bukti itu. Bukan berarti teman-teman yang jadi koordinator MFK itu yang membuat dokumen semua itu enggak, tapi teman-teman bisa mengumpulkan bukti-bukti tentang bagaimana fasilitas yang ada di tempat teman-teman itu dipelihara dengan baik. Kemudian selain dipelihara dengan baik, jika rusak itu diapakan, apakah ada manajemen untuk prosedur untuk pemeliharaan itu seperti itu. Jadi untuk koordinator MFK itu sekali lagi tidak bisa melakukan semuanya, tidak bisa sendiri, intinya tidak bisa satu orang itu melakukan banyak hal itu enggak. Jadi justru kalau misalnya di suatu puskesmas itu
ketika saat penilaian semuanya dilaksanakan oleh koordinator MFK itu malah berarti sistemnya tidak berjalan dengan baik karena ada risiko ada fasilitas yang tidak bisa yang terlewatkan dalam pemeliharaannya karena memang SDM-nya cuma 1 orang. Jadi silakan masing-masing kalau untuk misalnya tadi contoh misalnya ambulan kan bisa yang bertanggung jawab adalah drivernya. Kalau misalnya genset ya, genset itu yang bertanggung jawab bisa dari penjaga malamnya tapi diajarin cara memelihara. Kemudian ada bukti-buktinya dan dia diberitahu, dia tahu menggunakan. Mungkin juga ketika dilakukan penilaian itu mungkin juga yang akan dilakukan wawancara adalah si ini mungkin penjaga malamnya bagaimana kalau malam-malam sedang ada persalinan listrik mati apa yang dilakukan Pak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dia sudah terbiasa mungkin bisa. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini ada Izin, eh Ibu, ya. untuk waktu tersisa 5 menit lagi. Oh, baik, terima kasih. Ini untuk teman-teman untuk contoh untuk pemeliharaan rincian untuk program pemeliharaan alat. Kemudian ini untuk SOP-nya, SOP pemeliharaan utilitas, saya cepat aja ya teman-teman ya. Kemudian untuk 148, ini yang terakhir teman-teman. Jadi di 148 ini adalah tentang bagaimana suatu puskesmas itu merencanakan ya atau mengupayakan edukasi atau pendidikan MFK. Karena harapannya setiap orang yang ada di puskesmas itu memahami bagaimana memelihara fasilitas dan bertanggung jawab. Jadi sekali lagi bukan hanya tanggung jawab dari pemegang programnya, tapi juga harus disosialisasikan. Nah, mungkin juga yang ikut workshop atau mungkin ikut pelatihan adalah 1 orang, tetapi yang 1 orang itu bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada karyawan yang lain. Ya, harapannya nanti semua punya rasa kepedulian, bertanggung jawab ya. Misalnya kalau misalnya di ruang persalinan, ya penanggung jawab ruang persalinan berarti harus bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan tensi, kerusakan alat-alat atau mungkin ada permasalahan di dalam ruang itu ya berarti tanggung jawabnya dia seperti itu misalnya. Nah kemudian di sini ada yang dinilai dalam poin 148 itu yang adalah usulan peningkatan kompetensi berupa usulan, kemudian buktinya tentunya adalah bukti pelaksanaan pemenuhan program MFK, kemudian yang akan dilaksanakan wawancara mungkin petugas yang sudah dilatih atau mungkin teredukasi ya atau mungkin mengikuti workshop kayak misalnya sekarang ini adalah workshop sekarang ini bisa jadi bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti pendidikan MFK ya. Jadi nggak harus pelatihan yang harus apa ya. Nanti untuk sertifikat bisa meminta kepada panitia dari Sahabat Edukasi Indonesia sebagai bukti, silahkan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah evaluasi. Jadi teman-teman sudah punya usulan atau sudah punya rencana, nanti dievaluasi. Bukti evaluasi program MFK itu sudah dilaksanakan. Kemudian tindak lanjutnya apa? Kemudian di sini penggalian informasi terkait dengan evaluasi. Jadi teman-teman nanti kalau dalam menyiapkan akreditasi, upayakan apa yang ada di dalam diminta di EP ini dipenuhi semuanya ya. Jangan takut dalam menyiapkan dokumen tertentu salah. Jadi upayakan semuanya itu ketika dinilai itu ada dokumennya, terus ketika diwawancarai teman-teman paham. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk dokumen buktinya itu rencana pelaksanaan ya. Misalnya di dalam RPK-nya tertuang ada workshop MFK ya. Silakan itu sebagai bukti kapan dilaksanakan. Kemudian contoh evaluasinya mungkin bisa berupa seperti ini. Kapan dilakukan pelatihan program MFK, kemudian selanjutnya adalah mungkin ada ini rincian kegiatan kapan itu dilaksanakan. Mungkin begitu teman-teman ya untuk yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah habis. Demikian paparan tentang 145 sampai dengan 148.
Mungkin teman-teman silakan kalau misalnya ada yang perlu dikonfirmasi, silakan, masih ada waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bu Parlupi. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Bu Parlupi. Selanjutnya kami buka untuk sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di room chat. Di room chat sudah banyak pertanyaan, tetapi kami beri kesempatan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang raise hand. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand terlebih dahulu. Ini sudah ada Bu Eka dari Dari Puskesmas. Puskesmas Lubuk Baja, monggo silakan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Puskesmas Lubuk Baja itu di mana ya, Bu? Di Batam, Bu. Oh, di Batam, jauh sekali ya. Iya, Bu, izin bertanya ya, Ya, Bu. silahkan. Bu, ini kan di EP 143 dan 144 itu kan hampir sama ya, Bu, meminta simulasi, debriefing, kemudian dokumen bukti-buktinya. Itu apakah boleh, Bu? Misalnya kan kalau 143 tadi kita berbicara tentang bencana. Salah satu bencana internal misalnya itu kan kebakaran, itu kan hampir Iya, sama juga dengan yang diminta di EP yang baru Ibu jelaskan. Itu apakah simulasi kebakaran itu bisa kita jadikan dokumen terintegrasi, Bu? Kemudian yang kedua, seperti yang Ibu jelaskan tadi, MFK ini kan multidisiplin, Bu. Saya mau tanya, kalau misalnya sebagai sebagai PJMFK itu kan ada 8 butir programnya, Bu. Apakah masing-masing program misalnya di EP 1.41, 142 itu haruskah memiliki KAK tersendiri, Bu? Seperti misalnya yang si limbah punya KAK tersendiri, si bencana punya KAK tersendiri, dan gitu, dan kemudian yang lain-lain juga apakah harus punya KAK tersendiri atau cukup satu saja secara lengkap dan menyeluruh gitu, Bu. Terima kasih ya, Ibu. ya sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan yang pertama itu apakah kegiatan yang dilaksanakan simulasi, misalnya contohnya simulasi kebakaran, bisa menjadi bukti untuk yang di 143 seperti itu ya. Bisa, karena kalau yang di bencana itu kan salah satu bencana itu kan antara lain kebakaran ya. Jadi nanti teman-teman kan kalau nggak salah tadi sudah dijelaskan tentang HFA ya. Nah itu nanti di situ teman-teman itu mengidentifikasi potensi bencana apa saja yang akan terjadi. Nah tentunya yang mendapatkan skor paling tinggi, misalnya ada bencana gempa bumi misalnya, kemudian kebakaran, itu silakan itu dibuat simulasi karena yang biasanya yang potensinya mendapatkan skor paling tinggi itu mungkin resikonya itu besar terjadi gitu. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya di suatu daerah itu potensi bahayanya itu misalnya bencana tanah longsor karena kebetulan puskesmasnya di bawah tebing misalnya atau mungkin puskesmasnya itu di dekat pantai ya, mungkin bencananya mungkin bisa terjadi tsunami, itu ya memang harus dilaksanakan simulasi itu karena simulasi yang dilakukan oleh teman-teman tuh sebenarnya bukan untuk memenuhi standar akreditasi, tapi itu untuk keselamatan, untuk menjamin keselamatan teman-teman gitu ya. Jadi untuk bukti-bukti itu penting dilakukan demi untuk menjamin ketika itu terjadi, bencana itu terjadi, kita nggak bakalan bisa meramalkan apa yang akan terjadi ya. Misalnya kayak kemarin baru saja gempa di Jogja ya, gempa di Jogja cukup besar ya mungkin, dan itu semuanya memang harus diidentifikasi. Seperti itu jawabannya. Tapi ketika sudah dilaksanakan simulasi itu bisa menjadi bukti. Jadi bukti simulasi tadi kebakaran bisa menjadi bukti di standar yang lain seperti itu. Kemudian tadi disampaikan mungkin yang dimaksud program ya, bukan KAK. Kalau di dalam RDOWS-nya itu di dalam penilaian itu tidak meminta KAK tapi programnya. Jadi boleh satu dibuat yang lengkap programnya, di 141 meminta program isinya itu melingkupi semuanya, tapi buatlah program yang lengkap dan meliputi semuanya sehingga nanti teman-teman ketika melakukan evaluasi terhadap program itu nanti jadi rinci gitu.
Dan usahakan apa yang ada di dalam program itu ya terkait dengan apa yang ada di dalam permintaan dalam EP. Kalau EP-nya meminta simulasi berarti itu dimasukkan dalam program gitu. Seperti itu. Mungkin jawabannya semoga cukup ya tadi dari Puskesmas Batam ya. Silahkan. Ada lagi untuk yang raise hand? Barangkali mau ada lagi selain sambil menunggu mungkin sambil menunggu yang raise hand ya Mbak Eka. Untuk Puskesmas tadi yang bertanya cukup ya Bu? Dari Lubuk Baja. Oke, Bu, cukup. Cukup, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Untuk Puskesmas Cipari, izin bertanya untuk simulasi apakah perlu dibuat video simulasi atau cukup laporan simulasi? Kalau di dalam permintaan EP-nya itu tidak menuliskan atau mungkin tidak meminta harus video atau apa, tapi intinya adalah ada bukti. Jadi bukti itu bisa berupa foto, video. Tapi kalau bentuknya itu pertemuan ya harusnya daun ya. Seperti itu. Kalau misalnya dibuat video lebih bagus. Kalau misalnya dibuat suatu video ketika simulasi video itu ditayangkan ketika misalnya safety briefing bisa seperti itu ya. Mungkin seperti jawabannya. Saya kira cukup untuk yang tadi untuk daftar identifikasi risiko dan ya, ini yang kedua untuk daftar identifikasi risiko dan register risiko apa poin-poinnya harus sama. Ya, jadi teman-teman itu memang kalau di dalam manajemen risiko juga diminta untuk melakukan mengidentifikasi risiko ya. Risiko apa aja yang terjadi ya, bisa dari risiko keuangan, mungkin risiko di admin atau risiko apa. Itu nanti penuangannya ada di dalam register risiko. Jadi dari setelah kegiatan mengidentifikasi risiko itu nanti dituangkan dalam register risiko. Dari register risiko itu nanti teman-teman akan menentukan prioritas. Jadi poin-poinnya ya memang sama ya, identifikasi risiko. Seperti itu. Kemudian bolehkah disaster plan atau contingent plan diganti dengan panduan penanggulangan bencana? Mungkin sebagai gambarannya itu begini ya teman-teman ya, supaya pemahamannya itu mudah. Panduan penanggulangan bencana adalah isinya adalah bagaimana teman-teman itu ketika menanggulangi bencana itu ada acuannya ya, ada acuannya. Panduan itu fungsinya sama dengan regulasi. Mungkin dari regulasi dituangkan dalam sebuah panduan ya, regulasi penanggulangan bencana. Misalnya tadi kebakaran. Tetapi kalau yang contingency plan itu adalah suatu bentuknya itu kayak formulasi ya, kalau misalnya terjadi gempa bumi, itu tuh kita tinggal mengubah contingency plan itu menjadi kegiatan aktif yang kita lakukan. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan dalam menghadapi itu. Jadi lebih ke arah lebih praktisnya contingency plan itu menjadikan suatu kegiatan yang ini contingency ini tinggal dilaksanakan. Jadi itu kayak contingency plan itu adalah rencana kita dalam menghadapi bencana. Sementara panduan itu adalah acuan. Mungkin itu teman-teman harus bisa membedakan. Tapi diganti. Sebaiknya kalau diminta kalau teman-teman waktunya terbatas, teman-teman bisa melihat dari RDOWS aja apa saja yang diminta seperti itu. Tapi teman-teman harus bisa membedakan. Kalau teman-teman memang benar-benar membuat perencanaan yang bagus ya memang harus membuat contingency plan. Kemudian idealnya workshop MFK dilakukan di awal tahun. Apa boleh pertengahan? Ya boleh aja kalau misalnya memang di awal tahun itu memang belum terlaksana ya, nggak apa-apa. Kemudian untuk program K3, menurut PMK 52 tahun 2019 tentang K3, ada 11 program kegiatan. Apakah ke-11-nya harus masuk dalam program MFK dan K3? Teman-teman nanti sebaiknya ngelihatnya kalau misalnya waktunya terbatas itu, ngelihatnya di dalam pokok pikiran yang ada di dalam standar akreditasi. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau memasukkan K3 yang sesuai dengan regulasi itu lebih bagus. Tetapi nanti
teman-teman dalam membuat program K3-nya lebih mengacu ke, kalau memang waktu dan sumber daya yang terbatas, ngelihat yang ada di pokok pikiran, minimal yang diminta dalam EP. Tetapi kalau emang mau melaksanakan K3 secara bagus di suatu puskesmas, memang sebaiknya yang lengkap seperti itu. Kemudian untuk Puskesmas Watu Malang, apakah, mohon maaf, tadi yang EP sumber gas, sumber air, gas, dan listrik ketersediaan untuk 7 hari dalam bentuk. Oh, ini maksudnya teman-teman memastikan bahwa tadi ada listrik, air itu tersedia, dibutuhkan itu sewaktu-waktu. Jadi tidak 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 putus ya. Jadi tidak putus, maksudnya seperti itu. Ketika malam-malam ya, ketika listrik mati ada gensetnya. Ketika malam-malam sumurnya, pumpnya mati ya ada cadangannya, mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Kemudian Kali Cacing, untuk Puskesmas Kali Cacing, izin bertanya untuk alarm peringatan dini kebakaran, apakah ada standar bunyi atau bebas, Bu? Terima kasih. Nah, teman-teman untuk yang standar alarm ini, nanti teman-teman lihat dari acuan dari regulasi yang tentang kebakaran. Tadi saya lupa PMK-nya nomor berapa ya. Jadi mengacu ke situ kalau emang pengen yang standar ya. Seperti itu. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin masih ada. Sudah cukup terjawab semuanya. Ya, maaf, apa ada link absensi? Ada. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan itu bisa membantu teman-teman dalam menyiapkan proses akreditasi, dan Mbak Eka mungkin diberi waktu untuk yang mau bertanya langsung atau sharing aja, nggak apa-apa kalau mau sharing-sharing mungkin di suatu puskesmas yang sudah melaksanakan itu bagaimana, silahkan kalau mau diskusi ya. Kita saling berbagi supaya teman-teman juga bisa punya gambaran yang jelas tentang MFK. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau berbagi, sharing, diskusi, monggo. Baik, silakan Bapak Ibu dari Puskesmas Lubuk Baja lagi ini. Oh ya, Batam ya. Silahkan, Bu. Dok, ini Bu, maaf mau tanya. Ini kan kalau misalnya kita simulasi dengan mengundang seperti Dinas Pemadam Kebakaran Ya. atau melakukan pelatihan BHD, itu kan ada simulasinya juga. Itu apakah termasuk di Diklat MFK yang EP 148 atau boleh kita masukkan di simulasi yang EP kebakaran, Dok? Bu, karena kan di situ ada debriefing, kemudian apa evaluasi, kayak gitu, Dok. Terima kasih. Baik. Jadi untuk yang tadi yang disebutkan oleh Ibu itu masuknya di dalam program. Jadi program untuk penanggulangan kebakaran itu salah satunya adalah melakukan simulasi kebakaran. Sementara kalau Diklat MFK itu adalah bagaimana peningkatan pengetahuan kita terhadap MFK. Jadi sifatnya kalau yang di 418 itu sifatnya secara umum. Jadi meliputi poin 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau yang tadi simulasi itu memang program yang memang diwajibkan ada di dalam standar gitu. Seperti itu. Kalau debriefing adalah kayak semacam evaluasi. Jadi kalau misalnya sudah simulasi itu kita akan menilai teman-teman dalam simulasi itu apakah teman-teman tanggap atau enggak. Jadi dari hasil debriefing itu apakah kekurangannya, misalnya, oh ternyata kalau pas simulasi kok kamu nggak lari, atau misalnya harusnya kamu larinya ke titik kumpul, tapi kenapa kamu malah larinya di bawah, maksudnya kemana gitu. Jadi itu lebih ke arah seperti itu. Jadi lebih ke arah programnya untuk simulasi. Seperti itu mungkin. Ada yang mau sharing lagi? Silahkan. Sudah melaksanakan simulasi, Bu, di Puskesmas Ibu, apa belum? Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah. Nah, jadi kita udah melakukan simulasi, kemudian yang terakhir kan kita di debriefing tuh sama simulatornya. Jadi dievaluasi kembali apa-apa aja seperti itu, Bu. Tadi makanya saya tanya apakah kita memang harus
simulasi dengan kita simulasi sendiri lagi, kalau kita sudah melakukan simulasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, apa itu cukup atau perlu Cukup. lagi? Oh, itu Nah, cukup. itu malah bagus ya. Jadi yang bagus itu memang kita melibatkan ahlinya ya. Kalau misalnya dari apa tadi yang dari Pemadam Kebakaran. pemadam kebakaran itu malah lebih ahli. Itu tinggal dituangkan aja dokumentasinya, malah bagus ya. Atau misalnya mungkin simulasi bencana mengundang BPBD itu malah lebih bagus lagi. Jadi seperti itu malah lebih bagus lagi. Ya. Oh, baik, makasih ya Ibu. Sama-sama. Ada yang mau sharing lagi? Silahkan. Waktunya masih berapa menit ya Mbak Eka? Masih 10. 13 menit, Ibu. Ya, 13 menit. Silakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan bisa raise hand terlebih dahulu. Atau dari Bu Upi ada arahan-arahan lain terkait Enggak, tadi yang dari Dr. Ella belum ada contoh ya teman-teman ya. Masih ada waktu, boleh saya izin yang bentar saya tak lihat dari apakah tadi yang di pas materi Dr. Ella perlu ditampilkan gambaran contoh-contoh apa tidak Bapak Ibu? Apa sudah cukup ya? Sudah cukup paham atau mungkin teman-teman sudah bisa punya gambaran untuk dokumen buktinya? Ini ada yang menjawab perlu Ibu di room Nah, chat. sebentar saya tak cari dulu karena memang kalau saya ya, izin ya sedikit aja mungkin karena waktunya juga terbatas. Ini bisa dilihat dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya? Bisa terlihat ya? Ini yang tadi ya? Salah. Tak tutup dulu berarti. Kita tutup dulu. Ini sudah bisa dilihat? Sudah apa belum, Mbak Eka? Sudah Ibu. Ya, ini untuk yang contoh-contoh aja ya, karena kebetulan ada ini yang 141 ya. Ini tentang tim MFK ya. Oh, ini mungkin ini keputusan tentang petugas ya, petugasnya. Kemudian ini saya show present view. Contoh ya, kemudian SK-nya, kemudian ini programnya ini programnya. Programnya itu yang tadi ada yang bertanya apakah perlu setiap program membuat kerangka acuan. Kalau misalnya teman-teman pengen simple, tidak perlu, satu aja cukup. Kemudian ini register risiko. Kemudian ini contoh apa lagi ya ini? Ini program MFK lagi contoh programnya. Kemudian ini tindakan korektif tadi sudah. Ini yang untuk limbah ya, untuk limbah. Ini untuk daftar inventory limbah P3. Ada kode-kodenya ya, untuk kode-kodenya apa saja. Nah, harapannya untuk yang bahan berbahaya ini, itu semua orang yang ada di puskesmas itu paham dan bisa mentreatment ya, ketika ada paparan, semuanya bisa paham. Jadi untuk petugas ya, dimanapun berada, apa saja jenisnya, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Ella mungkin ya. Kemudian ada panduan
pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun. Jadi kalau misalnya mau dalam skup kecilnya itu bisa membuat panduannya. Tadi yang ditanyakan apakah perlu kerangka acuan panduan kalau misalnya kepingin mau bikin panduan kecil-kecil silahkan panduan per apa ya, per poin-poin ya. Terus kemudian ini ada contoh pelabelan limbah B3. Nah, contohnya seperti ini. Kecil-kecil sekali ya. Terus kemudian ada lagi monitoring ya, monitoring untuk penilaian kontrak dengan pihak ketiga yang mengambil limbah. Kemudian ini ada contoh program pengelolaan limbah. Ini merupakan bagian dari program MFK secara keseluruhan yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian rencana kontingensi tadi yang disampaikan ya. Ini saya ngambil contoh dari enggak jelas ya ini ya. Ini yang menyusun rencana kontingensi ini yang menyusun dari teman saya yang dari Gorontalo, surveyor dari Gorontalo namanya Mbak Nisma. Ini contohnya seperti ini ya. Kemudian dalam rencana kontingensi itu ada sudah menjadi lebih rinci lagi di sini siapa aja yang terlibat ya. Kemudian di sini ada contoh selanjutnya ya, contoh selanjutnya ini belum sempat di screenshot ya, tapi gambarannya itu untuk rencana kontingensi itu seperti itu. Kemudian yang gawat darurat bencana ini programnya, contoh programnya sama dengan yang tadi sudah ditampilkan, cuma ini untuk program gawat daruratan bencana. Kemudian sudah itu mungkin. Jadi teman-teman, saya kira untuk sekarang ini tuh banyak sekali sudah contoh-contoh yang di MFK yang bisa menjadi acuan. Silahkan teman-teman mengadop, tapi tentunya teman-teman perlu menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing. Kayak tadi ada pertanyaan, apakah misalnya ada 2 puskesmas yang mau membuat rencana kontingensi itu ide yang bagus sekali. Jadi kalau misalnya puskesmasnya itu berdekatan, potensi bahayanya kan hampir sama. Nah, mungkin tinggal berbagi aja nanti teman-teman silahkan berbagi, tapi kemudian untuk yang membedakan adalah orang-orang yang berperan ya di masing-masing puskesmas tentu perannya beda-beda. Kalau misalnya banjirnya terjadi di puskesmas ini tentunya, tapi untuk linseknya mungkin sama. Linsek ya, kalau bencana kan pasti ada hubungannya dengan linsek. Seperti itu teman-teman. Ini ada yang bertanya lagi. Apakah ada syarat untuk titik kumpul ya? Syarat titik kumpul adalah yang pertama titik kumpul itu harus aman ya. Jadi aman dan tempatnya itu tentunya luas ya, luas dan ketika itu mudah dijangkau, kemudian yaitu mungkin syarat yang salah satu syaratnya seperti itu. Kemudian kalau dokumen MFK sama dengan dokumen ketiga, apakah boleh? Jadi K3 itu adalah bagian dari MFK ya, karena K3 itu kan tujuannya adalah untuk melindungi pekerja ya, K3 kan untuk melindungi. Sedangkan MFK itu konsepnya adalah bagaimana kita mengelola semua fasilitas yang ada di puskesmas, terus kemudian memanajemen apakah ketika kita berada di puskesmas itu kita semua bisa meminimalisir risiko-risiko yang terkait dari fasilitas termasuk kalau ada potensi bencana. Jadi merupakan bagian dari MFK. Bahkan kalau misalnya orangnya terbatas itu koordinatornya itu satu ya, seperti itu. Mungkin jawabannya mungkin cukup Mbak Eka, waktunya sudah habis ya. Apa ini? Mohon ini ada jarak apar. Teman-teman untuk melihat jarak ini tadi ada regulasi tentang apar ya, regulasi yang terkait dengan kebakaran.
di situ ada cukup lengkap mengatur untuk bagaimana meletakkan apar yang satu dengan apar yang lain. Tentunya ini tergantung dari ketersediaan apar ya, ketersediaan aparnya. Jadi ada syaratnya minimal berapa, misalnya luasnya berapa itu aparnya berapa. Saya lupa ya. Nanti mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya. Silahkan berbagi. Oh ya oh ya. Ini minta dijelaskan metode SA. Jadi untuk metode SA itu begini teman-teman. SA itu besok adalah menggambarkan bagaimana cara teman-teman dalam melengkapi dokumen yang perlu disiapkan oleh Puskesmas. Jadi tujuan dari kegiatan besok di mana teman-teman nanti akan dipandu oleh surveyor bagaimana cara melengkapi atau memenuhi apa yang ada di dalam workbook ya, workbook. Jadi kita itu nanti kalau mau mengajukan akreditasi, survei akreditasi itu harus mengumpulkan namanya SA dengan format yang dari Kementerian Kesehatan. Nah, format yang dikumpulkan untuk sebagai upload dokumen di DFO itu nanti formatnya dari Kementerian Kesehatan. Nah, teman-teman kalau besok mau melakukan upload itu harapannya nilainya itu harus lebih dari 80%. Baru nanti bisa mengajukan survei. Nah, sedangkan yang besok akan kita lakukan adalah teman-teman akan dipandu bagaimana caranya melengkapi atau memenuhi dokumen yang diminta dalam RDOWS. Jadi harapannya teman-teman nanti melakukan mengisi workbook itu tidak cuma sekali. Kalau misalnya umpamanya bulan ini di awal Juli teman-teman melakukan SA dengan workbook yang dibuat oleh Dr. Cahyono. Nilainya baru misalnya baru 20%. Nah, nanti pasti teman-teman kan sudah punya nilai nih, punya nilainya 0, nilainya 10. Nah, nanti teman-teman harapannya yang nilainya 0 dan nilainya 5 itu segera dilengkapi ya. Nah, prioritaskan yang dilengkapi itu yang 0 dulu. Yang 00 itu dilengkapi, kemudian kalau misalnya teman-teman yang sudah 55, kemudian kejar lagi. Sehingga nanti teman-teman penilaian rencananya bulan September. Lakukan SA dengan workshop itu berulang ya, misalnya seminggu, sebulan 2 kali misalnya. Nah, itu nanti harapannya ketika nanti teman-teman udah mau maju survei, kalau pengisian DFO itu kan, kalau kita mau maju survei itu kan sebulan sebelumnya kita itu akan diminta untuk upload ya, upload dokumen. Jadi teman-teman akan diminta upload dokumen, upload SA, sehingga teman-teman tuh harus menyiapkan dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, ini sudah ada yang menjelaskan, terima kasih dari Puskesmas Kesugihan. Ini mencoba menjawab jarak apar dari apar itu 15 meter. Dasar kemarin baru melaksanakan visitasi Puskesmas. Nah, ini bagus sekali ya. Ini dari Kesugihan 1 tuh Kabupaten Cilacap. Jadi terima kasih untuk jawabannya karena saya sendiri lupa ya. Jadi untuk yang jarak antar apar itu 15 meter. Ya, mungkin ini jawaban ini. Terima kasih untuk Puskesmas Kesugihan 1. Bagaimana kalau misalnya aparnya itu tidak sesuai dengan luas puskesmas. Harusnya 15 meter ada apar. Prioritaskan di titik-titik yang potensi risiko kebakarannya tinggi. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja Mbak Eka, karena waktunya udah habis. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak yang kurang ya. Kemudian saya berharap untuk besok pelaksanaan SA, teman-teman semuanya bisa saling sharing, saling diskusi, tanyakan apa yang memang perlu ditanyakan karena nanti akan dipandu oleh surveyor langsung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk waktu saya kembalikan kepada Mbak Eka. Kebetulan, ini silakan teman-teman sudah selesai. Apabila ada kegiatan lain, kebetulan saya juga ada kegiatan lain, jadi saya mohon izin untuk live duluan. Terima kasih, Mbak Eka.
Baik, terima kasih Bu Upi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Demikian untuk pendampingan seri 6, materi penyusunan dokumen manajemen fasilitas dan keselamatan. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Dr. Yael, Bu Upi, dan Pak Triadi yang telah mendampingi klinik untuk materi bab 1 hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sangat antusias mengikuti pendampingan sampai siang ini. Izin mengingatkan untuk kegiatan besok adalah self-assessment standar akreditasi puskesmas untuk bab 1. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung di pukul 13.00 sampai 14.30. Untuk link Zoom akan kami share via grup WhatsApp, dan untuk tata tertib pelaksanaan juga akan kami share via grup WhatsApp. Lalu untuk Bapak Ibu yang peserta seri yang masih bertanya-tanya untuk teknis SA dan berkenan untuk mengikuti, silakan bisa langsung menghubungi saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada hari ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.